Terlepas dari apapun itu, memang Kayla ini nggak bersalah. Tapi balik lagi, melawan Sandra yang sejahat itu tentu bukan perkara yang mudah untuk bisa benar-benar melawan orang yang bernama Sandra ini. Kita semua tahu teman-teman, sepintar-pintarnya Mutiara aja untuk jahil dan bikin Sandra ini sampai ketakutan, ujung-ujungnya Sandra ini tuh bisa ngelakuin apapun itu yang jahat untuk bisa mendapatkan apa yang ia mau. Jadi bisa dikatakan bagi Kayla untuk bisa melawan Sandra ini benar-benar nol besar kansnya atau peluangnya. Tapi balik lagi, gak ada yang gak mungkin. Asalkan Kayla bisa benar-benar mau mencari tahu dan bongkar semuanya, maka semua bakal perfect dan gak akan ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Memang teman-teman cukup berat juga hidup dari Kayla ini ya, apalagi terus-terusan berhadapan dengan Sandra. Mengingat bagaimana sedari dulu Kayla selalu dijajah dalam tanda kutip oleh Sandra sehingga bikin Kayla tuh nggak berani. Tapi balik lagi kalau sudah difitnah, namanya disalahgunakan, ada hal-hal yang kurang baik dan mengenakan yang datang dan muncul kepada hidupnya Kayla, tentu bikin Kayla pun juga nggak nyaman. Apalagi dituduh membayar ayah palsu dari Mutiara. Sehingga hal ini pun juga benar-benar membuat Kayla pun juga nggak bisa lagi berdiam diri. Jadi pada akhirnya dan ujung-ujungnya pun juga Kayla tuh bener-bener gak bisa dan gak tahan lagi dengan semua kelakuan Sandra. Makanya cukup wajar kalau pada akhirnya Kayla bakal angkat bicara dan bongkar semuanya. Mimin yakin Sandra pasti bakal masuk penjara dalam waktu dekat ini teman-teman. Apalagi ngelihat bagaimana curiganya Kenzo, curiganya Mutiara dan curiganya Kayla. Ini bisa menjadi acuan bahwa hal itu bakal semakin dekat terjadi kepada Sandra. Tenang aja, orang kayak Sandra mungkin sekarang bisa menang, tapi nanti di kemudian hari bakal kena karmanya. Setuju ya teman-teman? Sekarang kita akan bahas Mutiara dan juga Kenzo. Cukup senang juga, apalagi untuk episode besok kedekatan Kenzo dan Mutiara pun juga semakin terjalin. Apalagi Mutiara ini pun juga benar-benar rindu sama Kenzo, Kenzo pun juga sama. Ini nggak bisa lagi memungkiri kalau pada akhirnya Mutiara tuh ingin terus-terusan bersama dengan Kenzo, maupun juga itu Kenzo itu sendiri. Makanya gak heran kalau kedepannya Mutiara bakal menjadi pengganti Kayla, bukan cuman di pekerjaan saja, tapi bisa mendampingi Kenzo kemanapun Kenzo pergi. Apalagi kan meskipun nanti Kayla ini tuh antara dipecat atau enggak, tapi Mutiara ini tuh selalu dipikirin, selalu menjadi peluang besar bagi Pak Aditya untuk Mutiara tuh ada tempat pekerjaan yang jauh lebih layak dari ART. Karena balik lagi teman-teman, simpel aja, Mutiara ini ibaratnya tuh bisa diangkat bekerja jadi asisten pribadi dari Kenzo pun juga ya bukan tanpa alasan ya. Apalagi Mutiara yang hafal betul, yang tahu seperti apa dan bagaimana seluk-beluk tentang ikan laut dan lain sebagainya macamnya, ini menjadi nilai plus bagi Mutiara untuk bisa menggapai dan mengambil pekerjaan ini. Jadi buat Kayla pun juga nggak perlu iri atau bagaimana kalau di kemudian hari Mutiara benar-benar menjadi asisten pribadi dari Kenzo. Sebetulnya Kayla pun juga nggak iri teman-teman, lebih menerima juga. Cuman mungkin Kayla ngerasa kaget aja karena dituduh sama Sandra, dianggap sudah bekerja sama dengan Bejo, membuat Kayla harus dipecat padahal Kayla nggak tahu sama sekali. Makanya harapan besarnya Kayla bisa ngebongkar semua kebusukan yang terjadi antara Sandra dan juga Bejo ya teman-teman. Kita tunggu banget tentang masalah ini. Di sisi lainnya, Kenzo nih seneng banget ya kayaknya buat ngerjain Mutiara. Ada aja hal yang di Kenzo lakuin untuk bisa bener-bener bikin Mutiara tuh kesel, senyum-senyum sendiri, atau bahkan kayak gimana gitu teman-teman. Memang gemes-gemes dari Mutiara inilah yang dirindukan selalu oleh Kenzo. Bahkan di episode kemarin aja Kenzo sampai menyampaikan hal ini dalam hatinya, kalau memang Kenzo begitu nyaman dan seru ketika melihat Mutiara tuh bener-bener selalu dekat dengan dirinya. Apalagi kan ya susah ya kalau rasa sayang sudah ada, apapun itu, mau Kayla suka sama Kenzo pun juga percuma aja. Kenzonya nggak akan bergeming atau bahkan berpaling dari Mutiara teman-teman. Kenapa? Jadi begini, kan ada yang komen di channel Mimin ya, di Dramanesia, kalau pada akhirnya ada yang bilang, tapi kan Kenzo udah tahu nih Min, kalau Kayla ini suka sama Kenzo. Tenang aja teman-teman, suka itu kan gak berarti memiliki. Oke? Kenzo tuh juga tahu
sedari lama pun juga Kayla suka sama Kenzo. Cuman Kenzo tahu ada batasan-batasan yang memang itu nggak akan pernah bisa dilewati oleh Kayla untuk bisa mendapatkan Kenzo. Plus ditambah lagi ini nilai plusnya, Kayla pun juga yang nggak ngotot, yang bener-bener nggak pengen untuk ngambil Kenzo dengan cara apapun itu, bener-bener pure tulus aja. Jadi pada akhirnya ya membuat Kenzo pun juga respect kepada Kayla, tapi juga nggak mau ngasih harapan karena memang Kenzo nggak sayang. Karena perempuan yang Kenzo sayang itu hanyalah Mutiara seorang. Terbukti ini bukan omongan belaka ya teman-teman. Tapi juga bagaimana bisa melihat bagaimana Mutiara yang pada akhirnya betul-betul bisa hadir untuk Kenzo juga. Sehingga Kenzo benar-benar langsung sayang kepada Mutiara. Bayangin, Kenzo selama ini jomblo, menahan dirinya untuk gak suka sama perempuan. Sekalinya suka sama Mutiara yang luar biasa. Jadi kayak ibaratnya tuh mereka berdua tuh sama-sama jomblo, sama-sama sedang mencari, tapi ketika sudah mendapatkan, baik Mutiara dapetin Kenzo, Kenzo pun juga suka sama Mutiara, mereka berdua benar-benar penuh dengan rasa syukur. Karena balik lagi teman-teman, Mutiara pun juga bangga sebetulnya, suka ngerasa bahagia karena Kenzo betul-betul baik, perhatian, meskipun cuek seperti kulkas 20 pintu, tapi bagi Mutiara Kenzo adalah segalanya untuk kedepannya. Seru ya teman-teman, sama-sama cuek, sama-sama ngerasa kayak ada halangan atau apa, tapi mereka berdua tuh sama-sama rindu. Kan lucu ya, nggak berani ngomong tapi sama-sama rindu, ada-ada aja nih memang. Nah selanjutnya, penasaran banget apa yang bakal dilakukan oleh Kenzo, Mutiara dan juga Kayla untuk bisa ngebongkar semua kebusukan-kebusukan Sandra. Kalau pembahasan Mutiara jadi aspri atau apa, Mimin udah banyak juga dibahas ya. Sehingga kita akan berfokus ke masalah ini. Karena tentu aja teman-teman, sepinter-pinternya Mutiara ini tuh untuk bisa ngerjain Sandra ya, Sandra ini tuh pasti punya selalu celah untuk bisa bikin masalah baru. Makanya semoga aja masalah baru apapun yang dibuat oleh Sandra ini bisa betul-betul digagalkan oleh Mutiara dan juga Kenzo. Supaya apa? Supaya Mutiara dan Kenzo pun juga bisa hidup dengan tenang dan gak lagi diganggu-ganggu oleh Sandra. Kalau Kayla sebetulnya bukan ancaman buat Kenzo dan juga Mutiara. Ancaman yang sesungguhnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sandra. Sehingga teman-teman pun juga bisa melihat sendiri bagaimana Sandra ini yang selalu bikin masalah dan selalu aja bikin rencana baru yang busuk. Apapun itu, kita doakan yang terbaik buat Mutiara dan juga Kenzo, supaya Mutiara dan juga Kenzo bisa benar-benar selalu bersama dan bisa ngebongkar semua kebusukan-kebusukan Sandra yang ada. Terutama buat Kenzo bisa jauh lebih tegas seperti episode tadi yang kita tonton. Semoga kedepannya pun juga bisa tegas dan benar-benar tegas, supaya ketika Sandra bikin masalah, Kenzo tahu mesti ngapain dan gak perlu lagi terpancing dengan semua omongan dari Sandra. Apalagi dengan Sandra yang sering nuduh Kayla dan Mutiara, harusnya Kenzo gak perlu percaya kepada Sandra dan langsung aja cari bukti semua kebusukan Sandra. Dan hingga pada akhirnya membuat Sandra kena karmanya, entah nanti dilaporin ke polisi atau apapun itu. Yang terpenting Kenzo harus tegas untuk bisa menghukum Sandra bersama dengan Mutiara. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.